Cek cek 12121212. Oke. Halo semua, selamat datang di channel Holis X. Di video kali ini saya akan ngapain ya? Ini lagi di kontrakan ya kan. Saya lagi ngecek alat-alat ini. Alat yang saya cek adalah ini. Totoling A720R yang harganya hanya 200 ribuan ya kan. Ini ada 199. Anggap aja 200 ribuan lah ya. Dia itu memiliki fitur yang paling saya suka adalah dual band. Dual band kelas 1200. Dan punya dua colokan LAN dan satu WAN ini. Ini sangat penting ya bagi saya, terutama ya kan buat yang koneksi di rumahan gitu ya kan. Dari sumber rumah masuk ke WAN gitu, penting banget. IPTV ini bisa, IPTV maksudnya VLAN, itu bisa support VLAN ya kan, tapi saya nggak pakai VLAN. Terus fitur-fiturnya lumayan banyak ya, parental control juga, multiple various scenarios, yaitu bisa jadi gateway. Gateway itu bisa jadi PPOE atau dynamic atau static. Client bisa jadi bridge, bisa jadi access point maksudnya. WISP buat tangkap dan sebar, dan repeater mode buat memperkuat sinyal WiFi. Tapi ya ini powernya nggak begitu besar ya, powernya kecil. Jadi kalau pakai gini-gini mungkin di kelasnya, kelas yang satu ruangan kayak gitu, jangan di ruangan-ruangan besar kayak di warung kopi gitu, jangan. Di sini ya ada app-nya gitu ya kan. Ini router ini pernah dibahas sama Om Laksama di Kuko alias pemiliknya Migmon gitu. Pernah dibahas, terus saya juga beli, terus saya mau review atau bikin video nggak sempat, keburu dipasang alatnya. Berhubung di sini saya sudah balik lagi ke kontrakan, saya akan sedikit review ya. Alat ini saya pakai sebagai WISP alias tangkal sebar. Di sini listriknya hanya 9 volt 0,8 ampere yang itu kecil banget untuk sebuah jaringan wifi ya, kecil banget. Punya frekuensi 5 GHz dan 42,4, support band di Indonesia ya kan. Channel 141 sampai berapa itu, pokoknya gitu deh. Ini untuk kekuatan sinyalnya ya gitu deh ya. Yang paling aku suka itu ini gateway AP sama WISP, repeater saya nggak pakai. Oke, jadi gitu aja. Untuk harganya tadi segitu ya, 200 ribu untuk router dual band. Itu best deal banget sih menurutku. Oke, jadi ini adalah tampilannya. Tampilannya ketika saya setting mode WISP ini, WISP. Ya, mode WISP ini sudah nyala 57 hari. Alat ini stabil banget, buat nangkap sinyal stabil banget. Tapi balik lagi ya, sinyalnya harus kelihatan di dalam jaringan kalian. Kalau sinyalnya yang nggak kelihatan atau tembak jauh gitu, saya belum pernah coba, belum pernah eksperimen. Jadi saya nggak tahu untuk kualitasnya. Tapi untuk di kondisi kayak gini, kondisi sinyal kelihatan ya, coba speed test gitu. Ini sumber modemnya ada sekitar 20 meteran dari tempatku. Nah, dapatnya segitulah ya, belum naik turun karena memang terhalang pohon-pohon sama beberapa tanaman. Lumayan lah dapatnya segitu ya. Tapi di sini kita nggak bisa melihat untuk sinyalnya. Kualitas sinyalnya kayak gimana kita nggak bisa lihat. Ini hanya bisa lihat apa, trafiknya aja. Oke, untuk speed test dapat segini, lumayan lah ya. Ini untuk basic settingnya mudah banget di sini. Nah, kayak gitu. Wirelessnya juga bisa kita atur, ya kan. Di advance mode juga banyak sekali fiturnya. Di home kita bisa melihat apa, statistiknya gitu ya kan. Kita bisa setting juga untuk IP dari ya yang connect ke internetnya, juga IP LAN-nya juga bisa kita atur di sini. Di DNS juga ada fiturnya dan IP versi 6. Kemudian di wireless kita bisa atur juga access point atau sinyal keluaran dari apa? Dari hasil kita nembak
kemudian kita bisa sebarkan lagi dengan sinyal yang lain, dengan nama yang lain kayak gitu. Ini juga ada guys network, access control juga buat kalian yang pengen ngeblok orang gitu ya kan. Ada di advance juga untuk pengaturan eh pengaturan apa? Wirelessnya gitu ya kan. Nih wirelessnya bisa kita atur. Tuh take powernya berapa. Parental control juga ada buat kalian yang pengen kontrol perangkat-perangkat kalian gitu ya kan. iOS juga ada buat kalian ngatur kecepatannya, tapi di sini saya pakai Mikrotik. Dari Totoling ini masuk ke Mikrotik baru disebar lagi gitu. Device management kalian bisa lihat ini routing table-nya sama IP MAC. Kemudian di security ada port filtering, ya gitu. Standar lah ya, standar router zaman sekarang. Kita juga bisa buat virtual server alias port forwarding gitu ya kan. DMZ juga ada, VPN pass-through juga ada. Lengkap pokoknya. Di sini lengkap. Bisa juga yang paling aku suka adalah upgrade di sini. Kita bisa cek upgrade atau cloud upgrade. Kayak di router-router ya, router-router jutaan atau router-router di setengah jutaan itu kan sudah ada kayak gini. Itu enaknya. Nah, inilah yang terpenting di operation mode. Nah, di sini ada gateway mode standar buat kalian yang rumahan. Buat kalian yang rumahan kayak BPOE, dynamic atau static itu bisa pakai ini. Bridge mode ini access point buat kalian nyebar dari sinyal kabel ke dalam sinyal WiFi atau disebar pakai Totoling ini. Kemudian repeater ya standar lah buat memperkuat sinyal. Dan WISP mode inilah yang terpenting dalam suatu perangkat kayak gini. Misalnya kalian punya sinyal WiFi gitu ya kan, punya hotspotan gitu kan contohnya, punya voucheran gitu ya kan, terus ada orang yang pingin langganan gitu, tapi kalian malas narik kabel ya pakai WSP mode ini aja, tempelkan ke sinyal kalian, nanti disebar lagi di dalam rumah pelanggan kayak gitu. Mantep banget kan, di sini multi bahasa, jadi itu aja deh kayaknya untuk reviewnya ya. Yang penting router ini kayaknya cocok buat kalian yang pengen atau memang punya pelanggan rumahan gitu ya kan, yang pengen dual band buat main game yang lebih lancar gitu ya. Karena memang dual band atau di frekuensi 5 GHz itu eh apa? Nah, apa itu loh? Delaynya atau latensinya itu kecil banget. Nah, dengan latensi kecil banget, maka main game itu insya Allah ya kan, dengan latensi yang kecil, antara hubungan antara HP dengan access point yang kecil atau delaynya kecil, maka akan meningkatkan kualitas ping itu sendiri. Balik lagi, kualitas ping tergantung pada sumber internetnya kayak gitu, sama kalian mengelola jaringannya kayak gimana. Gitu aja. Oke. Sampai di sini dulu untuk sedikit review ya, walk around tentang Totoling A720R yang saya kelola ini. Ini alat jarang mati kecuali memang pemadaman. Jadi ya itu deh. Pokoknya alat ini di harga 200 sudah dual band, mantap banget, bisa kalian coba. Bisa kalian tes-tes buat di pelanggan rumahan kalian kayak gitu. Oke. Sampai di sini dulu untuk video tentang Totoling A720R. Semoga kalian suka video ini. Kalau suka klik like, kalau nggak suka ya biarkan saja. Jangan lupa di share di sosial media kalian. Kalau kalian ada perlu, silakan hubungi di nomor-nomor yang sudah saya tulis di layar kalian. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.